MRI brain atau Magnetic Resonance Imaging Brain. MRI brain atau MRI otak menggunakan medan magnet yang kuat, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar otak. MRI brain ini bertujuan untuk mengetahui informasi karakteristik morfologi dan lokasi, ukuran, bentuk, dan luas dari kelainan tersebut. Alat MRI otak adalah mesin yang berbentuk tabung besar yang menggunakan medan magnet kuat, pulsa, frekuensi radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar detail struktur otak tanpa radiasi sinar X, yang ideal untuk mendeteksi tumor, stroke, infeksi, atau kelainan saraf dengan detail jaringan lunak yang baik. Anatomi dan fisiologi organ, yaitu otak. Secara garis besar, otak manusia dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Bagian otak yang terbesar dan terdepan bertanggung jawab atas fungsi kognitif yang lebih tinggi seperti berpikir, belajar, memori, bahasa, dan kesadaran. Terbagi menjadi 2 belahan, hemisfer, kanan dan kiri, dihubungkan oleh corpus callosum. Belahan kanan mengontrol sisi kiri tubuh, begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Terletak di bagian bawah otak besar, di bagian belakang kepala. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur keseimbangan, koordinasi pergerakan otot, dan postur tubuh. Yang ketiga ada batang otak atau brainstem, menghubungkan otak besar dengan susun tulang belakang. Lalu fisiologi otak. Fisiologi otak merujuk pada cara kerja dan fungsi setiap bagian. Pada dasarnya, otak berfungsi melalui jaringan miliaran sel, saraf, atau neuron yang saling terhubung dan berkomunikasi melalui impuls listrik dan bahan kimia, neurotransmitter. Prinsip kerja alat. MRI adalah teknik pencitraan non-invasif yang tidak menggunakan radiasi invasif seperti X-ray atau CT scan, melainkan memanfaatkan sifat magnetik atom hidrogen yang melimpah dalam molekul air tubuh. Yang pertama, medan magnet kuat. Pasien dimasukkan ke dalam mesin MRI yang merupakan magnet superkonduktor besar yang menghasilkan medan magnet statis yang sangat kuat dan homogen, biasanya 1,5 Tesla atau 3 Tesla. Inti atom, hidrogen, atau proton dalam molekul air tubuh, terutama yang ada di jaringan otak, yang semula berorientasi acak akan sejajar atau berorientasi sejajar dengan arah medan magnet eksternal. Yang kedua, pulsa frekuensi radio. Sebuah koil atau antena radiofrekuensi di sekitar kepala pasien memancarkan pulsa energi RF singkat dan spesifik pada frekuensi reionisasi Larmor. Energi RF ini menyebarkan proton-proton yang sudah berbaris tersebut tereksitasi dan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi ke tempat yang lebih tinggi. Secara teknis, ini menyebabkan perubahan arah kemiringan atau tilt atau fase putaran spin dari proton. Yang ketiga, pelepasan sinyal atau relaksasi. Ketika pulsa RF dimatikan, proton yang tereksitasi akan kembali ke keadaan energi asalnya, sejajar dengan medan magnet. Selama proses kembali ini disebut relaksasi. Proton melepaskan energi yang sebelumnya mereka serap dalam bentuk sinyal radio atau echo. Sinyal ini ditangkap oleh koil penerima atau receiver coil pada alat MRI. Dua jenis waktu relaksasi yang penting atau penentu kontras. Yang pertama T1 atau spin lattice relaxation time, waktu yang dibutuhkan proton untuk kembali ke posisi vertikal. Yang kedua ada T2, spin relaxation time, waktu yang dibutuhkan proton untuk kehilangan sinkronisasi putarannya. Yang keempat, gradien medan magnet. Medan magnet gradien tambahan yang cepat berfluktuasi dihidupkan dan dimatikan secara cepat selama akuisisi sinyal. Ini menghasilkan suara ketukan khas MRI. Gradien magnetik ini memungkinkan mesin untuk melokalisasi asal sinyal yang ditangkap, atau dari irisan slice tertentu, seperti kolom dan baris di dalam otak. Yang kelima, pembentukan citra. Sinyal radio yang ditangkap dan terlokalisasi ini diubah oleh komputer melalui perhitungan matematika kompleks, terutama transformasi Fourier menjadi pixel atau voxel dalam 3D. Parameter klinis.
MRI otak mengukur berbagai parameter esensial yang mencakup karakteristik jaringan melalui pembobotan T1, T2, dan FLIR untuk membedakan anatomi normal dan patologi seperti edema atau tumor. Selain itu, parameter difusi melalui nilai apparent diffusion coefficient atau ADC menjadi standar emas dalam deteksi dini stroke iskemik dengan mengukur laju pergerakan molekul air secara mikroskopis. MRI juga mampu memvisualisasikan parameter vaskular dan perfusi seperti cerebral blood flow atau CBF untuk menilai suplai darah serta parameter morfometrik untuk menghitung volume struktur spesifik seperti hipokamus guna mendeteksi atrofi pada pasien Alzheimer. Secara lebih mendalam, teknik spektroskopi atau MRS memetakan konsentrasi metabolit kimia seperti choline dan NAA yang berfungsi sebagai biopsi cair untuk menentukan tingkat keganasan sel tanpa prosedur invasif. Aplikasi klinis. MRI otak digunakan secara rutin untuk mendiagnosis, memantau, dan membantu pengobatan berbagai kondisi neurologis. Yang pertama, diagnosis penyakit vaskular otak atau stroke. MRI adalah standar emas terutama untuk mendeteksi stroke pada tahap sangat awal atau akut. Yang kedua, evaluasi tumor otak. MRI memberikan gambaran yang sangat detail tentang ukuran, lokasi, dan batas-batas tumor. Yang ketiga, deteksi penyakit demyelinasi dan inflamasi. MRI khususnya sequence flare atau fluid attenuation infection recovery sangat sensitif dalam mendeteksi plak atau lesi di white matter otak dan sumsum tulang belakang yang merupakan ciri khas MS. Yang keempat, gangguan kejang dan epilepsi dapat mengidentifikasi fokus dan atau penyebab kejang yang struktural seperti sklerosis hipokamus atau diplasi kortikal vokal atau kelainan pengembangan kecil pada korteks otak yang sering sulit dideteksi dengan pencitraan lain. Yang kelima, penyakit degeneratif dan demensia. MRI dapat menunjukkan adanya atrofi atau penyusutan pada area otak tertentu seperti hipokamus pada Alzheimer dan dapat mengesampingkan penyebab demensia yang dapat diobati seperti hidrokepalamus. Contoh kasus, wanita berusia 29 tahun dengan astrositoma tingkat tinggi yang sebelumnya telah diobati dengan lesi yang mengalami peningkatan kontras pada pemeriksaan tindak lanjut. Biopsi mengungkapkan tumor yang kambuh. Keunggulan, limitasi, dan teknologi terbaru. Keunggulan MRI brain adalah tanpa radiasi, resolusi jaringan lunak tinggi, dan mengambil gambar dari berbagai sudut. Limitasi dari MRI brain adalah sensitif terhadap logam, durasi lama, klaustrofobia, dan kebisingan, serta biaya lebih mahal. Teknologi terbaru yaitu AI digunakan untuk mempercepat pemindaian tanpa mengurangi kualitas gambar, deteksi otomatis, teknologi mengurangi kebisingan mesin MRI kecil yang dapat dibawa ke samping tempat tidur pasien di ICU atau UGD yang memudahkan penanganan. Memberikan resolusi sangat mikroskopis yang berguna untuk penelitian penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan pemetaan saraf yang sangat detail. Peran MRI brain dalam dunia teknik elektromedik atau biomedical engineering. Dalam dunia teknik elektromedik, MRI otak merupakan puncak integrasi rekayasa sistem magnet superkonduktor, pemrosesan sinyal digital, dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan citra anatomi serta fungsional saraf yang presisi. Peran utama insinyur biomedis mencakup perancangan RF coils yang sensitif, pengembangan algoritma rekonstruksi gambar berbasis AI untuk mempercepat durasi pemindaian, hingga inovasi perangkat medis yang aman terhadap medan magnet atau MR compatible. Fokus teknologi saat ini beralih pada peningkatan resolusi spasial melalui sistem ultra high field dan digitalisasi alur kerja medis untuk meminimalkan noise serta kesalahan diagnostik, yang pada akhirnya memungkinkan intervensi bedah saraf berbasis navigasi robotik yang jauh lebih akurat. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.